yanbaghi lahu ayarfaqa biman yaqra'u alaihi wa ayarhaba bihi wa yuhsina ilaihi bihasabi halihi. Dikatakan di sini Al-Imam An-Nawawi dalam bab al-ihsan lil muta'allim, bersikap baik kepada seorang murid. Jadi ketika kita sedang mengajar Al-Quran, ya, atau mengajar ilmu-ilmu yang lain, terkhusus ketika kita mengajar Al-Quran, bagaimana seorang muallim, seorang guru hendaknya bersifat lemah lembut kepada murid yang belajar kepadanya. Kemudian menyambutnya serta bersikap baik kepadanya. Artinya adalah bagaimana kita ini sebagai seorang guru. Ketika kita dalam keadaan kita sebagai mengajar kepada seorang murid, maka kita ini hendaknya berbuat baik kepada murid-murid kita, menyambutnya dan lain sebagainya. Dan di sini dikatakan bahwa bihasabi halihi, yaitu sesuai dengan keadaan si murid. Jadi ketika kita ini menghadapi seorang murid, maka dibuat senang. Jadi murid ini bagaimana dibuat senang, bagaimana dibuat happy ketika mereka belajar dan tidak tertekan. Bagaimana kita ini harus bermurah senyum kepada mereka. Agar apa? Agar mereka semangat di dalam belajar. Apalagi yang kita ajar adalah Al-Quran. Apalagi yang kita ajar adalah Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya orang yang paling baik dan orang yang paling kita harus contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah benar-benar ada pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik. Nabi SAW ketika mengajar, memberikan nasihat kepada para sahabatnya yang sekaligus muridnya, beliau selalu berbuat baik. Bahkan para sahabat ini dari ramah dan lembutnya Nabi Muhammad SAW, di antara mereka menganggap bahwa mereka yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap para sahabat merasa mereka yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bentuk perhatian daripada Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Jadi itu. Kemudian di sini dikatakan faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqulu marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan bahwa dari Abi Harun al-Abdi, beliau berkata, kami mendatangi Abi Sa'id al-Khudri, lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan bahwa Abu Harun al-Abdi ini adalah guru daripada Abi Sa'id. Akan tetapi beliau, Abi Harun ini mendatangi muridnya ketika Abi Sa'id ini datang kepada Abi Harun, kemudian Abi Harun ini sebagai guru menyambut muridnya dengan berkata, selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah
para guru, para ulama zaman dahulu. Bukan hanya muridnya yang menghormati gurunya, akan tetapi guru juga menghormati daripada murid. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi yang kita ajar adalah Al-Quran, kalamullah Ta'ala, yang mana di dalamnya adalah kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Karena itu ketika kita mengajar Al-Quran, hendaknya kita sesuaikan dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, yaitu dengan akhlakul karimah. Jangan sampai keluar daripada lisan kita kata-kata yang tidak baik, yang tidak mencerminkan akhlak Quran, akhlak yang berdasarkan Al-Quran. Kemudian Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala Inna nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastawu bihim khaira, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma wa rawaina nahwu fi musnadin ad-Darimi an Abi Darda radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat manusia akan mengikuti kalian semuanya, dan sesungguhnya beberapa laki-laki dari berbagai penjuru bumi akan datang kepada kalian untuk mempelajari ilmu agama. Jika mereka benar-benar datang kepada kalian, maka perlakukanlah mereka dengan baik. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa nantinya umatnya ini pengganti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat Nabi. Kemudian setelah para sahabat Nabi, para tabi'in. Mereka yang menjadi pewaris daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris daripada para nabi. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta, akan tetapi mewariskan ilmu. Karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka orang-orang yang mau menuntut ilmu datang kepada para sahabat. Kemudian setelah para sahabat, para tabi'in, mereka belajar kepada para sahabat. Jadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka belajar kepada Rasul, dan Rasul menyambut mereka dengan baik, para sahabat Nabi. Dan sepeninggal Nabi, para tabi'in belajar kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat pun menyambut dengan baik. Karena itu ilmu ini adalah sesuatu yang berharga. Dikisahkan Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ini begitu sedih melihat orang-orang itu sudah tidak hadir di majelis-majelis ilmu. Mereka, kebanyakan mereka ada di pasar-pasar. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, wahai orang-orang, telah dibagi warisan Rasul ada di masjidnya Rasul. Kemudian orang-orang pada datang kepada masjid Nabawi. Kemudian setelah mereka kumpul semuanya, yang mereka lihat adalah orang-orang yang duduk bersila, yaitu orang-orang yang mengkaji ilmu, orang-orang yang berzikir dan lain sebagainya, berhalakoh-halakoh, bergolongan-golongan di dalam kelompok-kelompok mereka. Kemudian orang-orang yang datang itu bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, mana warisan Rasul yang engkau katakan tadi? Mana? Gak ada uang, gak ada harta.
Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ini adalah warisan Rasul. Yang kau lihat inilah warisan Rasul, yaitu ilmu, zikir dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah ya, ketika kita ini ya fokusnya di dalam mencari ilmu, ya maka bukan hanya murid itu memperlakukan atau menghormati guru, akan tetapi juga guru juga harus memperlakukan yang baik kepada murid, terutama ketika kita mengajar Al-Quran. Ya, fokus di dalam mengajar Al-Quran, dan terutama lagi kalau murid kita ya misalkan belajar menghafal Al-Quran, di antara mereka misalkan setoran Al-Quran, belajar hifdz Al-Quran, sampai mereka meluangkan waktunya untuk bisa menghafal Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Para ulama mengatakan, bagaimana yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, yaitu dengan munculnya para hufaz-hufaz, munculnya para hafid-hafid Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Mereka lah yang menjaga Al-Quran yang sampai saat ini kita baca. Mereka lah ya benteng-benteng daripada Al-Quran. Karena itu ya sangatlah mulia ya orang-orang yang fokusnya ya belajar Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, dan juga belajar bagaimana untuk menghafal Al-Quran dengan niat dengan niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk niat menjaga Al-Quran kalamullahi taala, dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat yang seperti ini ya, dengan niat yang seperti ini, murid-murid yang datang seperti ini, maka seyogyanya bagi para guru, bagi para ustadz untuk menyambut murid-muridnya dengan baik ya, ahlan wa sahlan biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi dikatakan ya, bagaimana seorang guru tadi Harun al-Abdi mengatakan ya kepada muridnya, selamat datang ya, wahai wasiatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ilmu itu adalah wasiatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jaga dengan baik, yang harus kita rawat dengan baik. Jadi ketika kita ini mendapatkan seorang murid, harus dijaga dengan sebaik-baiknya, agar agar mereka betah di dalam mencari ilmu. Dan seorang guru yang harus punya niat bagaimana muridnya itu kelak akan berhasil ya, kelak akan berhasil, bisa bermanfaat ilmunya di dini wa dunia wal akhirah. Jadi seperti itu ya. Dan kesuksesan daripada seorang murid juga kesuksesan daripada guru. Ketika murid itu sukses, maka berarti gurunya pun sukses mengajar. Nah, jadi seperti itu. Para ulama zaman dulu ya, ada yang mereka tidak mengarang kitab, tidak mengarang karya, akan tetapi mereka mencetak para ulama. Mereka mencetak daripada para murid-murid yang menjadi seorang ulama-ulama besar, yang nanti kelak akan bermanfaat di kalangan umat Islam, di kalangan sentiru umat Islam ya, sampai nanti pahalanya mereka ambil nanti di akhirat. Nah, jadi inilah ya untuk kajian kita kali ini ya, yaitu tentang bagaimana kita ini adab kita seorang guru kepada murid, terutama ketika mereka fokus untuk mencari ilmu dan fokus untuk
menghafal, kemudian membaca dan juga memahami daripada Al-Quran, dan kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam.